Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi IPA kelas 7 bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Oke ya, jadi ini adalah submateri yang harus kalian pelajari. Di antaranya adalah kalor dan perubahan suhu benda, kalor dan perubahan wujud benda, hukum asas Black, pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan, teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Oke, yang pertama, kalor dan perubahan suhu benda. Jadi perlu kalian ketahui kalor itu adalah panas. Nah, panas itu bisa menyebabkan suhu benda juga bisa naik, bisa juga turun. Nah, di sini kalor dan perubahan suhu benda ada beberapa rumusnya. Di antaranya adalah Q itu adalah simbol dari kalor sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, jadi delta T itu dicari dengan T dikurangi T0, artinya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Misal, dipanaskan dari suhu 100 derajat hingga 200 derajat. Berarti kan suhu awalnya 100, suhu akhirnya 200. Kita tinggal mengurangi. Yang suhu akhir 200 dikurangi suhu awal 100. Berarti delta T-nya adalah 100 derajat. Nah, untuk mempermudah kalian menghafalkan rumus ini, kalian bisa menghafal dengan memberikan singkatan. Misal, Q sama dengan mencetat. Nah, mencetat itu M kali C kali T-nya itu 2. Kenapa? Karena T dikurangi T0, seperti keterangan di bawahnya. Dimana Q adalah kalor, satuannya joule, M massa, satuannya kilo, C kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, delta T perubahan suhu sama dengan T akhir dikurangi T awal. T0 itu suhu mula-mula ya, C kapasitas kalor zat. Nah, rumusnya C besar itu adalah M dikali C kecil. Oke, nah tabel di sebelahnya itu adalah beberapa kalor jenis atau simbolnya C. Seperti tadi di rumus, berbagai zat, misal ada emas, timbal, raksa, perak, kuningan, besi, seng, dan lain sebagainya. Itu kalor jenisnya akan berbeda. Maksudnya kalor jenis itu adalah misal kalian mau melelehkan emas sama timbal. Nah, itu berhubung angkanya sama, maka titik lelehnya akan sama waktunya. Kurang lebih seperti itu. Misal kalian mau memanaskan besi, melelehkan besi sama melelehkan emas. Di situ kan jelas-jelas berbeda. Lah, besi itu jauh lebih lama kalor jenisnya karena dia lebih besar, kayak gitu. Kalor dan perubahan wujud benda. Nah, di sini karena adanya panas, maka benda juga bisa berubah wujud. Misal, padat menjadi cair. Misal es batu dipanaskan, maka dia akan mencair. Kurang lebih seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Next, grafik perubahan wujud air. Nah, di sini air itu ada grafik proses dia berubah. Misal saya punya es batu. Es batu mencair. Mulai dari dia mencair lalu saya panaskan hingga dia mendidih. Setelah mendidih terbentuklah uap air. Nah, itu urutannya perubahan bentuk wujud air. Lah, di sini juga ada rumusnya, Nak. Misal dari AB itu adalah S, maka bisa dicatat AB rumusnya pakai Q sama dengan mencetat. Ingat ya, C-nya itu kalor jenis S. Oke. Next, untuk yang BC. Nah, BC itu kalian pakai Q sama dengan M kali LS. Jadi kalau keluar menyingkatnya males. Q sama dengan males, M-nya S, masanya S dikali kalor lebur S. Next, C sampai D. Nah, itu kan di sebelah pojok kiri, itu kan ada keterangan tuh atasnya. Nah, kamu menggunakan rumus Q sama dengan mencetat itu pada saat AB, CD, dan E ke atas. Nah, di sini untuk yang BC kalian pakai males tadi. Kalau untuk yang D sampai E proses mendidih itu rumusnya adalah kamu. Nah, Q sama dengan M dikali U itu uap.
L itu kalor lebur. Maksudnya Q sama dengan ml, untuk BC itu kan dia melebur, meleleh. Nah, kalau untuk yang D sampai E itu kan dia menguap karena dia habis mendidih. Oke ya, jadi ingat, AB mencetat, BC males, CD mencetat lagi, DE kamu. Jadi diselang-seling. Nah, AB-nya tadi mencetat, BC-nya males, CD-nya mencetat lagi, DE-nya kamu. Tinggal L diganti U. Next, asas Black. Nah, hukum asas Black itu menyatakan bahwa banyak kalori yang dilepas sama dengan banyak kalori yang diterima. Simbolnya kalori itu Q, berarti kita tulis Q lepas sama dengan Q terima. Oke ya, pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, bedanya kalau kita misal kedinginan, maka kita akan menggigil. Nah, kenapa sih tubuh kita menggigil? Menggigil adalah proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot lurik tubuh ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh. Intinya gini deh biar gampang. Kalau kalian kedinginan, tubuh menggigil. Nah, sebenarnya kalau kalian kedinginan itu jangan malah diem. Usahakan lebih banyak gerak. Nah, salah satunya tubuh itu memberikan respon secara langsung dengan cara apa? Menggigil. Menggigil kan tubuh kalian bergerak. Lah, itu akan menghasilkan panas tubuh. Lalu, apabila kalian suhunya terlalu panas, maka kalian akan berkeringat. Tujuannya supaya suhu kalian itu lebih turun, jadi nggak terlalu kepanasan. Jadi dengan berkeringat suhu tubuh akan lebih turun. Tapi dengan kalian menggigil, suhu tubuh kalian akan jauh lebih meningkat. Tujuannya supaya tidak kedinginan. Next, teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Lah, diantaranya adalah teknologi pendingin ruangan atau AC. Terus point pot. Nah, itu point pot itu maksudnya adalah potnya itu diisi air. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengawetkan makanan. Oke ya, ini adalah contoh soal. Sudah ada di buku kalian juga. Silakan dipelajari. Nanti kita akan lanjutkan dengan Google Meet pada pertemuan berikutnya untuk membahas soal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.